ke-45 menjadi masa penting dalam sejarah dunia. Ini sekaligus menjadi babak akhir dari Perang Dunia Kedua. Di tengah kemelut dunia, sementara perjalanan ke Bandung masih cukup jauh. Tapi sampai hari ini masih ingat. Jangan lupa Pancasila juga. Alif. Ya, kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Karena apa yang kita miliki hari ini adalah sebuah medan pertempuran yang disebut dengan istilah keselamatan daripada warga kesehatan yang artinya adalah cek. Jadi gak usah teriak-teriak. Palagan, kosakata daripada laga yang artinya adalah medan laga atau tempat berperang. Yang pastinya yang namanya medan perang dulunya di sini banyak mayat bergeretakan, banyak darah bergelimangan, atau mungkin ada mayat yang bergugur yang kita duduki. Itulah situasi dalam pertempuran yang tidak bisa kita hindari. Itulah namanya medan perang atau yang istilahnya hari ini kita kenal dengan istilah palagan. Ada dua palagan paling terkenal di Indonesia, Palagan Ambarawa dan Palagan Museum. Ada museum di dalamnya yang bersertifikasi tipe B. Jadi alhamdulillah kita warga Sukabumi sudah punya museum berstandar tipe B. Cuma hari ini lagi ada kegiatan, jadi biasanya kita ada ruang entertain di sana, ruang multimedia yang biasa bisa bermain di sana. Tapi karena digunakan ada lomba cerdas cermat tingkat kabupaten, jadi kita hanya di ruang sini saja untuk berdiskusinya. Ya, kita berdoa dulu untuk mereka yang telah gugur dalam peristiwa Wijaya ataupun yang masih ada sampai sekarang menyaksikan kita mengisi alam kemerdekaan yang dulu mereka perjuangkan dengan segenap jiwa dan raganya. Sambil duduk saja, kita berdoa dalam hati, kita berikan kepalanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Amin. Selesai. Ya. Baik, selamat pagi, selamat datang di Museum Palagan Perjuangan 1945 Bojongkosan. Di sini kita akan mengenal tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan atau disebut juga dengan Revolusi Kemerdekaan. Sebelum saya mulai, saya minta konsentrasinya biar keluar dari sini nanti jangan lupa, saya nggak lama, 10 menit juga saya bisa. Yang penting bagi kami konsentrasi, karena itulah karena saya melihat selalu anak-anak itu lupa apa yang sudah dipelajari di sekolah, ada apa yang dipelajari di museum ini lupa. Kenapa yang membedakan kita dengan
bangsa Eropa atau Amerika lebih maju, kita dijajah berabad-abad, kalau saya hitung sampai 500 tahun, kita selalu lupa. Kita tidak mau selalu belajar, gitu. Sehingga kita dijajah. Berbeda kalau kita bangsa Eropa menjajah Jepang dulu. Jepang bernegosiasi dengan kecerdasannya. Boleh mereka menjajah, boleh Anda mengeruk kekayaan kami, tapi apa yang kami dapatkan? Satu hal yang dia minta adalah ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa berevolusi pada masa revolusi Meiji di Jepang. Sehingga Jepang memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Ya, itu yang patut contoh. Mereka tidak tidak menghabiskan waktu untuk belajar, tapi mereka menghabiskan 2 atau 5 menit untuk belajar, tapi berkonsentrasi. Itulah yang nantinya masukkan kuping kanan dan tidak keluar kuping kiri, sehingga ditanya orang mereka mampu menjelaskannya dengan gamblang. Itulah yang diperlukan dari bangsa kita hari ini adalah konsentrasi. Bagaimana kita menghadapi nanti perubahan era di tahun 2050, di mana kita memasuki era keemasan. Disitulah kita dipertaruhkan harus menjadi bangsa yang besar, karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang sampai hari ini masih diberikan. Ya, jadi kita harus mempertahankannya dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, itulah makanya pendidikan sekarang digalakkan di pemerintahan baru Pak Prabowo. Ya, ada 3 hal yang kita kenal untuk bisa mempelajari tentang sejarah Bojongokosan, yaitu latar belakang, terus bagaimana peristiwanya dan apa dampaknya. Kita mulai saja dari latar belakang. Kenapa sih peristiwa Bojongokosan ini bisa terjadi? Tadi sudah lihat nonton filmnya ya? Ya. Nah itu kita akan bahas itu dengan sesingkat-singkatnya dalam tempo yang mudah-mudahnya. Ya, dalam perjalanan panjang sejarah bangsa kita sampai hari ini kita mengenal 5 era sejak berakhirnya masa manusia purba atau disebut juga masa Sejarah atau aksara. Di Sukabumi kaya dengan keanekaragaman budayanya, masuk sejarah. Di Cicurug misalkan ada Batu Kujang, Batu Gores. Di Cikakat ada Ciarca, Pangliangan, Gede Cengkuk, Salak Datar. Nah itu tinggalan-tinggalan masa manusia purba pada masa tradisi megalitik. Nah, berakhirnya masa sejarah, kita memasuki yang namanya masa prasejarah, kita memasuki yang namanya sejarah. Sejarah kita bagi saja dalam 5 era. Yang pertama era prakolonialisme atau eranya kerajaan-kerajaan di tanah Nusantara ini. Kita mengenal kerajaan yang paling tua di mana? Di pinggiran Sungai Mahakam, di Kalimantan, Kutai Kartanegara. Nah, kalau di Pulau Jawa kita mengenal kerajaan Majapahit yang paling terkenal. Papanya yang bernama seorang patih bernama Gajah Mada. Rajanya pada saat itu siapa? Ini pelajaran Pak PSD nih, ya. Pak PSD Pak SMP begini. Rajanya siapa? Ayam Buruk. Ya, Ayam Buruk. Mereka ingin mempersatukan Nusantara. Nah itu salah satu kerajaan yang paling terkenal. Kalau di Jawa Barat kita mengenal kerajaan apa? Sejarah orang Sukabumi. Ada warga di Sukabumi? Ada orang selain Sukabumi? Nggak ada ya? Ya, kita awali dengan datangnya konvoi sekutu dari arah Bogor dengan kekuatan 1 bendera penuh, panjangnya hampir 12 km. Nah ini susunannya yang di belakang saya. Di depan ada tank Sherman buatan Amerika. Pernah lihat film Brad Pitt yang berjudul Sherman, yang menceritakan sebuah tank bernama Sherman. Itulah kehebatan tank Sherman. Di belakangnya ada tank Stuart dari Inggris, dan dari badan sampai ujung ekornya berjajar hampir 150 truk. Dalam buku karya Letko Edi Sukadi disebut istilahnya ular berbisa. Kenapa disebut ular? Karena panjangnya kilometer, sementara geografis di Sukabumi ini jalannya berkelok-kelok dan berbukit. Maka konvoi itu membentuk seekor ular. Kenapa berbisa? Tadi karena senjata mereka sangat canggih dan modern pada masanya. Nah, dikepunglah ular ini ketika akan menuju Sukabumi. Dikepungnya dari mulai Bogor,
Sukabumi, dan Cianjur dengan 4 batalion. Dari mulai perintahnya, Presiden adalah Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, sang pencetus atau penentu suatu negara perang tidaknya. Kata Prabowo, kita perang, kita harus perang. Itulah keputusan tertinggi. Kata Soekarno, kita harus perang lagi. Maka diutuslah jenderal besar. Kenapa disebut jenderal besar? Bintangnya bukan 4 lagi, tapi 5. Siapa saja yang bintangnya 5? Soeharto, Nasution, dan Sudirman. Ya, dari Sudirman kita turut ke Lejen Soeharto, kepala staf TPR. Apa itu TPR? Tentara Keamanan Rakyat. Embrio atau cikak dari TNI. Ke bawahnya lagi ada Diklat Prasasmita. Ini komandan Jawa Barat yang menjadi Pangdam Siliwangi pertama, bukannya AH Nasution. Pangdam Siliwangi pertama kan AH Nasution yang seharusnya di Diklat Prasasmita. Tapi karena kedekatan AH Nasution dengan Presiden Soekarno, akhirnya Nasution diangkat menjadi Pangdam Siliwangi pertama. Nah, di bawahnya ada letkol Edi. Nah, ini tetangga kita Nah, yang membangun Museum Bojong Kokosan ini. Ya, beliau pernah bersekolah di Belanda, lulusan Kenil ketika pemerintahan Belanda, dan akhirnya masuk PKR untuk dalam rangka perang kemerdekaan. Jadi yang membangun Museum Bojong Kokosan ini adalah para pelaku sejarahnya sendiri. Di bawahnya ada 4 batalion yang mengepung ular tadi, yaitu Yahya Bahari dari Cigombong sampai Sukabumi. Ada Mayor Hari Sukadi dari Bogor, Cigombong sampai Cibadak. Mayor Hari Sukadi ini dari Cibadak sampai Sukabumi. Kapten Anwar ini dari Sukabumi sampai Cianjur, dan Mayor Abdurrahman di dalam kota Madia Sukabumi. Dikepunglah ular ini. Dimulai serangannya di sini. Tempat duduk kita hari ini Bojongnya disebut peristiwa Bojong Kokosan. Diserang di sini dengan menggunakan peralatan tempur sederhana seperti bambu runcing, apalagi Thompson. Coba tunjukin yang mana Thompson. Sampai 40. Kalau bisa saya kasih hadiah. Yang atas katanya. Jadi tidak pertanyaannya. Ya, pertanyaan tadi. Yang atas itu Lee Enfield. Ini senjata di familiar yang digunakan pada masa Perang Dunia ke-1, pada masa Perang Dunia ke-2, atau digunakan tentara Gurkha atau Sikh dari pegunungan Himalaya atau Nepal, India itu menggunakannya. Terus sniper ini menggunakan gear. Nah, ini akurasinya paling tepat, makanya digunakan oleh sniper. Nah, ini tentara-tentaranya, ada tentara Sikh dari India. Ini orang India yang masuk dalam Britania Raya, negara persemakmuran Inggris, untuk menginvasi negara-negara. Sebelahnya lagi ada seragam Inggris, dan satu lagi adalah seragam daripada tentara kita dulu. Jadi dulu senjata seragam kita nggak korek, tapi keren gitu. Ya, dikepunglah ular ini dengan hanya menggunakan senjata sederhana sebenarnya, ketapel atau bandul. Pernah main banding? Terus saya menemukan ada seorang pejuang yang menggunakan sumpit. Nah, Pak Gomrowi orang Cigombong, beliau sudah meninggal kemarin. Waktu kami penelitian, beliau masih ada. Dan yang saya tanyakan pertama adalah apa yang melumpuhkan lawannya? Ini hanya sumpit loh gitu. Dulu waktu kecil saya pernah main sumpit, saya kena kaki saya hanya berdarah dan gatal-gatal. Nah, apa yang melumpuhkannya? Ternyata sumpit ini jalurnya menggunakan racun dari binatang atau tumbuh-tumbuhan. Itulah yang melumpuhkan lawan katanya. Nah, dengan hanya menggunakan peralatan sederhana tadi, letkol Edi Sukadi ini membuat strategi yang dengan taktik hit and run. Apa itu hit? Apa itu run? Bacamu. Sudah belajar bahasa Inggris kan? Ya, hit and run. Jadi pukul lalu, ajak lalu, serang lalu, sikat lalu. Itu bahasanya. Tapi apa yang terjadi dalam peristiwa Bojong Kokosan yang ikut berperang seperti laskar apa? Hizbullah, Pesinus Basana, ada Fisabilillah, Aceh
Ya, namanya jadwal. Ya. Bukan hanya tentara yang ikut berperan, tapi masyarakat pun ikut berperan pada saat itu. Ya, apalagi para santri ikut dengan berjihad fisabilillah. Katanya konvoy yang panjangnya 12 km ini konvoynya kaum kafir, darahnya halal untuk ditumpahkan. Mereka terus diserang habis-habisan dari mulai kepala sampai ujung ekornya. Karena terus menyerang, akhirnya kita banyak kehabisan senjata dan tenaga. Ketika kehabisan senjata dan tenaga, kembali penyerang di bawah sana. Peng Sherman melintahkan